Ardi, mereka orang-orang yang beruntung sejak lahir mereka sudah terlahir di keluarga muslim. Jadi mereka terlahir fitrah, kemudian mereka dididik dengan muslim, mereka mengenal Tuhan yang benar. Mereka beribadah kepada Tuhan yang benar. Nah, tapi di saat seperti saya dulu, saya dengan terlahir kondisinya fitrah, tapi dengan keluarga yang keluarga Kristen, di sini saya tidak diajari bagaimana menyembah hanya kepada Allah saat itu, karena saya terlahir di keluarga Kristen. Nah, tapi bagaimana bisa? Memang hidayah itu Allah yang tentukan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Tapi di saat hidayah itu sudah di depan mata saya, itu tinggal saya yang tentukan langkah saya. Apakah saya mau membuang itu atau saya mau mengambil itu? Dan kalau saya niat mengambil itu, saya mau tunda atau saya mau ambil sekarang? Itu pilihannya di diri kita masing-masing, Pak Edi. Di saat saya memikirkan, nanti aja deh, mungkin nanti nunggu saya semuanya siap, karena masuk Islam itu nggak mudah, aturannya juga semua ketat ya kan, nggak bisa dinego-nego lah ya, karena Islam itu semua udah ada aturan, larangannya semua udah jelas. Kalau masuk Islam nunggu sempurna dulu deh aku, baru aku masuk Islam, misal seperti itu. Itu pernah saya rasakan, Pak Edi. Tadi saya dengar Pak Edi bilang, masuk Islam itu kan nggak langsung gampang gitu, ya kan? Ada yang namanya kita itu harus menyiapkan bener-bener kita berislam. Intinya kan seperti itu ya, Pak Edi. Nah, tapi Pak Edi, itu semua nggak akan dimulai, nggak akan bisa dimulai kalau kita nggak memulainya dari nol. Kalau kita mau langsung tiba-tiba, ini semuanya dari 1000 aturan itu saya lakuin gitu. Nggak bisa, karena untuk mencapai kepada angka 1000, kita pun harus memulai dari nol. Kita memulai 1, 2, 3, tahap-tahap selanjutnya. Nggak ada yang bisa semua orang itu langsung sempurna semuanya, nggak bisa. Bahkan orang yang sudah berislam, sholat aja itu nggak disuruh sempurnakan sholatmu, enggak. Yang ada diperintahkan apa? Perbaiki sholatmu. Karena apa? Allah itu maha tahu. Nggak ada manusia yang bisa sempurna. Yang bisa kita lakukan, kita hanya memperbaiki diri kita. Nah, sekarang gini Pak, kita hidup mau sampai kapan? Kita nggak ada yang tahu. Anggapan lah ya, mungkin kalau umur panjang, mungkin insya Allah bisa 70 tahun, 80 tahun gitu ya. Insya Allah kalau bisa sepanjang itu usia kita. Tapi kita nggak ada yang tahu Pak, kita nggak ada yang menjamin kita mau dilenakan dengan dunia ini mau sampai kapan. Kalau Pak Edi udah yakin ya Pak ya, ini kan kami tidak ada yang memaksa ya Pak, tapi kalau memang Pak Edi ini sebenarnya sudah yakin tapi karena belum siap gitu Pak. Kalau sudah yakin Islam itu benar, apa yang Allah informasikan di dalam Al-Quran itu 100% benar, itu petunjuk untuk kita mendapatkan akhirat yang kekal di surga, ya udah kita ikutin apa yang kita beratkan di dunia. Allah menginformasikan dunia ini hanyalah senda gurau yang melenakan. Jadi kita jangan terlena. Kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat Pak Edi. Emang Pak Edi bisa tahu besok Pak Edi masih hidup apa enggak? Jangankan besok, belum tahu kan? Nanti malam aja kita nggak tahu loh Pak Edi. Intinya kita itu jangan pernah menunda kebaikan. Ini adalah pemikiran saya detik-detik sebelum saya mu'alaf Pak Edi. Karena saya pernah berpikir seperti Pak Edi. Saya wanita. Saya berpikir dulu kalau saya masuk Islam, saya harus benar-benar sempurna dalam hal apalagi berhijab. Karena dulu saya masih tinggal dengan orang tua. Pasti saya kesulitan untuk berhijab. Tapi di situ saya sadar ada saudara muslim yang mengatakan kalau kamu mau berislam, kamu udah yakin Islam itu benar, ya udah kamu syahadat sekarang. Karena kita nggak tahu akhirat kita kapan, kita nggak tahu akhirat kita bagaimana, yang menentukan itu diri kita sekarang. Kita nggak tahu kita mati kapan, umur kita sampai kapan, kita nggak tahu. Nggak ada yang menjamin loh. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan. Kalau mengenai berhijab itu kan diri saya ya. Kalau mengenai berhijab belum bisa 100%, ya udah sebisanya. Allah itu maha tahu, maha pengampun. Lakukan aja. Seperti apa yang Pak Edi bisa lakukan, Pak Edi lakukan saja. Yang Pak Edi bisa hindari, Pak Edi hindari saja. Karena memang kalau untuk sempurna itu nggak akan bisa.
manusia ibadah, karena yang tadi saya bilang tadi, Allah mengatakan sholat aja bukan sempurnakan, perbaiki. Jadi memang kita harus perbaiki, pelan-pelan kita perbaiki diri kita, dari awal kita perbaiki. Dan yang terpenting apa Pak? Kita itu jangan menunda kebaikan. Nah di situ itu yang saya pikirkan sebelum saya bersyahadat memang seperti itu. Ya udah, kita jangan nunda kebaikan, kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Dan saya pun berpikir memang benar sih, saya ini lebih baik memaksakan diri saya masuk surga daripada saya dengan sukarela saya masuk ke dalam neraka. Lebih baik saya paksakan diri saya segera bersyahadat daripada saya suka-suka aja, ternyata saya sukarelanya ini masuk neraka. Itu ngeri banget Pak Edi. Nah ini kalau apa yang saya rasakan ya Pak Edi ya, semoga Pak Edi ini bisa berpikir lebih baik lagi, lebih bijak lagi, karena ini semuanya yang tentukan Pak Edi. Kami di sini tidak ada yang memaksa, walaupun kita tahu hidayah itu Allah yang tentukan. Allah mau berikan kepada siapapun itu semua haknya Allah, tapi kita pun juga diberikan pilihan. Kita mau mengambil hidayah itu atau kita mau membuang hidayah itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan ke Pak Edi. Mungkin Pak Edi mau menanggapi. Mas. Iya. Terima kasih Bu Natalia. Memang semuanya benar. Tapi ya itu tergantung saya, memang tergantung saya. Apa saya terima atau tidak, itu saya sudah sampaikan tadi. Itu nggak segampang itu, butuh proses. Dan itu saya harus dulu memahami benar-benar agama Islam. Kenapa? Kalau di Kristen jauh beda menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa. Kristen dia cukup berdoa saja sudah terhubung kepada Bapa yang di sorga. Tapi kalau Islam harus dulu sholat baru berdoa, atau juga kalau tidak sholat berarti tidak sah dia berdoa, kan begitu. Jadi pelaksanaannya itu udah jauh beda. Kita kalau berdoa aja pun berapa menit? 2 menit udah siap kan? Berdoa itu nggak diwajibkan dalam sholat itu. Maksud saya begini, tadi kau bilang apa? Sholat dulu sambil berdoa. Tidak boleh kita berdoa kalau tidak sholat, begitu? Iya, harus sholat dulu kan? Udah kata siapa? Enggak lah, bolehlah kita berdoa sama Allah, walaupun maksud saya bukan di luar daripada pada saat kita sholat gitu. Pada saat kita lagi memang bukan waktunya sholat, kita berdoa ya nggak apa-apa lah. Berdoa kapanpun bisa Pak Edi. Kapanpun bisa. Pak Edi, izin dikit ya Bang ya. Silakan. Pak Edi, nggak cuma aku lah, aku rasa banyak ya saudara-saudara kita yang mualaf, saya rasa juga banyak melakukan hal apa yang saya lakukan. Saya ini termasuk orang-orang yang masuk Islam itu nggak pernah belajar Islam. Sebelum bersyahadat saya belum pernah belajar Islam. Menyentuh Al-Quran, terjemahannya, baca dari HP pun terjemahan Al-Quran itu nggak pernah. Mendengar diskusi lintas agama itu dulu nggak pernah. Hanya belajar dari Bible. Tapi hanya tahu Islam secara awam. Oh, Islam memuliakan Nabi Isa. Oh, Islam menyembah Tuhan itu Esa, yaitu Allah. Hanya itu aja seputaran yang umum-umum gitu. Tapi di saat telah bersyahadat, apa yang dulunya saya rasa Islam itu sulit, sholat aja harus pakai bahasa Arab, doa-doa pakai bahasa Arab ada di Al-Quran, itu dulu saya merasa sulit. Ternyata setelah bersyahadat, ini benar Pak, setelah bersyahadat itu Allah mudahkan semua. Saya waktu Kristen nggak pernah hafal Bible, tapi setelah bersyahadat menghafal ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu Allah mudahkan. Padahal bukan bahasanya saya, bahasa Arab. Itu Allah mudahkan, dan nggak cuma hafal-hafal aja gitu ya, tapi kami juga belajar artinya gitu, kami mengerti maknanya, seperti itu Pak Edi. Jadi memang Allah itu mudahkan saat kita memang benar-benar menyerahkan apa yang ada dari diri kita itu kepada Allah gitu loh. Kita berserah kepada Allah, ya udah Allah akan mudahkan semuanya. Apa yang dulu aku kira Islam itu sulit, ribet, nggak bakal bisa aku lakuin, ternyata gampang. Sholat yang aku pikir aku nggak akan seneng, ternyata setelah bersyahadat aku menanti-nantikan sholat walaupun dulu belum bisa sholat.
Ya, saya rasa nggak cuma saya yang mengalami ya, banyak pasti mualaf-mualaf juga yang merasakan apa yang saya rasakan gitu. Dan semoga Pak Edi juga bisa merasakan nikmatnya Islam seperti itu. Semoga aja, saya doakan yang terbaik untuk Pak Edi. Amin. Amin. Nggak ada yang maksa ya, nggak ada yang maksa. Saya justru Nggak ada, hanya nggak menceritakan apa yang di diri saya. Apa yang ada di diri saya itu memaksakan iya, tapi bukan maksain Pak Edi. Saya memaksakan diri saya. Saya memaksakan diri saya, lebih baik saya terpaksa masuk surga daripada saya dengan sukarela saya masuk neraka. Itu untuk diri saya sendiri seperti itu. Luar biasa itu perkataannya. Betul itu, Ed. Banyak kali ini di bawah ini bilangnya takut istri lah katanya. Banyak kali. Tapi gimana, Ed? Ini seandainya kaum mualaf, apakah akan ada pertentangan antara dan istri dengan keluarga? Gimana kira-kira? Menurutmu ya, dengan keadaan keluargamu yang seperti sekarang, Pak Edi, Udah kira-kira jelas, kalau Bang. kaum mualaf apa tanggapan keluarga? Itu yang masih berat mungkin ya. Udah jelas Bang, ngeri Bang. Jadi itu yang membuat pertimbanganmu itu berat gitu ya. Iya, banyak kali Bang. Oh, oke. Banyak kali ya. Ngeri Yes. Kakak Natalia. Ngeri ya. Ya semoga Pak Edi sadar ya Pak ya. Apa yang Pak Edi punya, dunia yang Pak Edi punya, ini nggak selama-lamanya Pak Edi. Pak Edi mau bersama dengan istri berapa tahun, mungkin sampai akhir hayat, insya Allah sampai akhir hayat, tapi itu sampai berapa tahun, sedangkan akhirat selamanya. Ya Pak Edi tentukan aja lah. Itu lebih ngeri lagi Pak Edi. Lebih ngeri kalau di akhirat itu kita salah langkah Pak Edi, daripada di dunia salah gandeng. Iya. Iya. Azab neraka itu mengerikan, Edi. Iya. Tapi ada lagi pertanyaan ini Bang. Silakan bertanya aja, nggak apa-apa. Sepuas hatimu bertanya apapun tentang Islam yang mau kau tanyakan. Insya Allah kalau kami sanggup jawab, kami jawab. Silakan. Iya. Sama si Kakak Natalia ku apain ya, berujuk. Boleh silakan. Perkataan. Umur berapakah Nabi Muhammad dia menerima wahyu? Umur Dari 40. 40. Umur Bang Ardi 40. ngorok. Apakah Ini dia yang ngorok sudah- siapa ini? Bang Ardi. Bang Ardi ya nggak bisa di mute lagi. Siapa yang ngorok? Bang Ardi nggak bisa di mute. Aku mute coba. Coba. Oh nggak bisa. Aku nggak bisa. Waduh. Gak apa-apa, lanjut lah ya. Mumpung masih tipis-tipis ngorok, kalau keras baru kita turunkan dia. Lumayan ada back song ngoroknya ya. Ya lanjut. Silakan bertanya aja. Berarti tadi umur 40 Kakak Natalia. Berarti Nabi Muhammad sudah punya istri ya, umur 40. Sudah punya istri. Jadi berapa istrinya? Oh dulu Khadijah masih satu, istrinya dulu satu. Satu. Nabi Muhammad itu berpoligami itu setelah berapa tahun ya? Kisaran 25 tahunan istrinya meninggal ya Bang ya, kalau nggak salah. Ini pertanyaannya kan Apa? kenapa dia sesudah dia menerima wahyu, kenapa dia makin tambah istrinya? Apa itu dari Allah dia menyuruh dia poligami? Itu aja. Oh, tujuan Nabi Muhammad itu berpoligami itu bukan karena nafsu, karena pengen menyelamatkan para janda pada saat itu. Kau pikir yang dinikahi Nabi Muhammad itu wanita-wanita seksi? Enggak. Yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu wanita-wanita tua. Kau mampu nggak berpoligami seperti Nabi Muhammad? Wanita tua, janda, itu yang dinikahi Nabi Muhammad. Yang ditinggal meninggal suaminya, itu yang dinikahi, bukan karena hawa nafsu, bukan perempuan-perempuan seksi, wanita-wanita cantik, wanita-wanita muda, enggak kayak gitu. Dan juga kalau kau berbicara soal poligami di dalam Islam itu, kita di Islam itu diperbolehkan poligami, boleh kita menikah 1, 2, 3, 4, dibatasi 4 maksimal. Boleh. Kalau mampu. Kalau kau tidak mampu jangan, maka menikahlah atau nikahilah 1 saja gitu. Justru dengan adanya Islam, kita bersyukur segala sesuatu dalam hidup itu diatur. Termasuk pernikahan, itu diatur dalam Islam.
Ya Bang Ardi makin keras ngoroknya, ini aku turunkan dulu ya. Nggak apa-apa, nanti kue dia. Gak apa-apa, ngeband itu lah, ngeband. Gitu ya. Ya udah, Bang Dewa Bersyukur masuk kita. lagi. Bang Dewa masuk, Masuk lagi silakan. tadi. Mm-mm. Baik tadi. Tadi kan sudah dijelaskan sama Banet ya. Umur itu kita tidak ada yang tahu. Siapa tahu Bang Iqbal duluan, Dewa belakangan, atau Dewa belakangan Bang Iqbal duluan. Kita Sama nggak tahu aja. umur. Sama aja itu, Mas. Sama aja itu. Baik. Dan luar biasanya ya, Bang Iqbal, Mbak Natali dan semuanya yang ada di sini, semua Ikhwan Pila. Orang-orang Kristen ini orang-orang sakti, termasuk orang-orang sakti. Dia itu takut sama aturan manusia, bukan takut sama aturan Tuhan. Ketika dia sakit, darah tinggi, dokter mengatakan jangan makan garam. Takut dia makan garam. Ketika yang namanya dia kena stroke ataupun kena apa, dokter menyarankan jangan dulu makan ini, jangan dulu makan itu. Mereka takut loh. Tapi ketika aturan Tuhan datang, jangan makan babi, jangankan makan babi, tidur sama babi. Ini orang Kristen luar biasa ini. Nggak ada takutnya loh ini. Ngeri bener. Nah, seperti itu ya. Dan tadi Mbak Nat juga mengatakan hidayah itu datang dari Allah. Apakah hidayah itu sudah Allah berikan? Sudah Allah berikan kepada Pak Edi. Tinggal Pak Edi mau mengambil atau tidak. Karena hidayah itu seperti halnya hadiah. Apakah hadiah itu mau diambil atau mau dicampakkan? Hadiah terbesar itu bukan harta, bukan uang, bukan janda, ataupun bukan apapun juga. Tetapi hadiah terbesar itu adalah iman dalam Islam. Itulah hadiah terbesar Pak Edi ya. Betul tidak Pak Edi seperti itu? Iya. Mungkin Pak Edi adalah salah satu orang Kristen yang luar biasa, yang sakti, yang tidak takut sama Tuhan. Bahkan mereka percaya dengan yang namanya penebusan dosa. Ketika Yesus datang, semua sudah ditebus sama Yesus. Kita flashback ke belakang, kita gunakan akal sehat di sini Pak Edi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi. Setiap nabi melakukan yang namanya kesalahan. Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan di kaki bukit Himalaya di India. Istrinya Allah turunkan di Jeddah. Sementara iblis Allah turunkan di Basroh. Bayangkan, kesalahan Nabi Adam itu cuma satu. Dia memakan buah huldi sampai-sampai taubatnya 400 tahun taubatnya tidak Allah terima. Bayangkan itu. Ini seorang nabi loh ini. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berbohong. Berbohongnya Nabi Ibrahim itu menyenangkan hati hati istrinya. Tapi taubatnya sampai menangis. Nabi Musa alaihissalam pernah membunuh orang Mesir, sekali pukul mati. Taubatnya sampai dia menangis seperti orang tangisannya itu seperti orang yang meneteskan darah. Itu taubat. Bayangkan, seorang nabi yang diutus oleh Allah melakukan kesalahan, dia bertobat. Tiba-tiba datang penumpang gelap seperti orang Kristen, sudah ditebus dosanya. Ajaran apa ini Pak Edi? Seperti Cerita itu. Adam ada di mana duluan, Bang? Sebentar ya bos ya. Bos Bentar pakai ya. adab, bos pakai adab. Dinda sabar Dinda. Pakai Makanya adab, inilah Dinda, ya. Sabar, Orang-orang Kristen itu ya, anehnya seperti ini. Dia datang ke Komal gitu ya, bukan mengucapkan salam dulu. Memang ajarannya memang seperti itu Pak Edi. Ya, Bang. Sesuai Jalan dengan kasih. Yohanes 1 nomor 10, tidak berikan Kasih, ya. salam. Kalau membahas Adam di kitab mereka tidak ada Nabi Adam itu di kejadian. Tidak ada juga itu. Ya. Nah, seperti itu Pak Edi ya. Tanya duluan di mana? Dia jadi lupa. Ente open cam, gua diskusi sama dia. Ente open cam. Kita sama-sama open cam. Pak Edi bentar ya. Izin, Pak Sem. Iya. Silakan Oke, open Bang. cam. Kita diskusi, ambil tema berdua sama Dewa. Nih, aku kasih tema nih. Sederhana aja temanya. Bebas, bebas. Umum sekali. Nah, silakan Bang Dewa. Ya, silakan Semi Simorangkir. Temanya Sem. sama isi Quran di Silakan perjanjian open baru, cam. boleh nggak? Open cam dulu, open cam bos. Iya, Bos, temanya itu buka. berani nggak? naikkan dia. Iya, Naikkan. buka kamera. Silakan. Ya, open cam. Dewa berani nggak dengan temanya? Ya, bebas. Temanya Bebas. adalah Bebas. isi Quran yang sudah ada di perjanjian baru. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Yuk, Iya, langsung buka dulu. kamera, Open cam saudara. dulu. Ya, langsung, Silakan, Bang. silakan.
Open Silakan, cam dulu, buka silakan. Ayo bahas. Iya, open cam dulu, ayo. Iya, buka kamera on cam. Buka kamera on cam. Bahas lah, ngapain on cam? Bahas lah. Tuh, syaratnya on cam bro, biar nggak ada yang dikasih Turunkan, hujatan lah. turunkan Kita dia, pakai data turunkan. lah. Takut ya? Ya, takut nggak apa-apa. Kami takut sama orang bodoh. Iya, kami takut sama orang bodoh. Padahal sudah Wah, kami ngomong gini, kasih Wak. kesempatan. Ya, ya bang. Kami takut sama babi mabok gitu. Babi mabok. Nih biar jalan diskusi kita ya, kita buat judul ya. Ya silakan orang Israel. Bang Dewa sini aja bang, temenin aku. Bang Ardi tidur nih, kacau banget ih. Nat sini aja Nat ya, temenin ya. Ntar lagi juga tidur paling bang. Oh mau tidur, oh nggak apa-apa nggak apa-apa. Kalau kalian, soalnya kalau Belum kalian sih, nggak ada, kalau kalian nggak ada aku perang sama Oten nih pasti udah. Garansi. Jamin, Oten di bawah ini sudah nungguin aku ini sudah meraung-raung dia. Ya silakan orang Israel. Saya mau iklan bang, Iklan apa? bahwa Yesus adalah Tuhan Oke, dan jalan mantap, silakan. kebenaran hidup. Oke, Natalia mungkin Bang Dewa silakan. Bang Dewa aja lah. Oke, Bunda Nat aja, Bunda Nat aja. Enggak nih awal-awal Bang Dewa aja masuk tuh aja, nggak udah apa-apa. iklan, aduh. Nggak, kita open cam aja. Kita di sini kan kesepakatan, ya kan? Kalau kita mau diskusi di sini, ayo kita sama-sama open cam. Ayo bang, Ya, silakan. buka cam dulu bang. Ngapain bang Silakan. open cam? Iya, silakan bang, silakan. Gini bang, kenapa abang mengatakan kenapa open cam? Yang namanya kebenaran itu bang harus disampaikan sama orang yang jelas. Betul tidak bang? Betul tidak? Oh gitu. Nah, tidak boleh yang namanya kebenaran itu remang-remang bang. Harus disampaikan sama orang yang jelas. Siapa tahu di bawah ada yang tertarik dengan Kristen, umat Muslim. Jadi dia bisa tahu, oh wajah abang seperti ini. Saya pengen murtad. Ya kan orangnya jelas ini. Ayo bang, Gak silakan. bakal saya murtad bang. Enggak, siapa tahu ini? Siapa Gak tahu? bakal. Abang bisa open cam nggak bang? Ya udah mau abang ngobrol sama yang open cam aja dah. Oh berarti abang nggak bisa? Nggak bisa bang? Berani mereka open cam Bang Dewa udah. Oh, Biar- ya udah. Kalau Gimana? nggak Aku bisa ya. terserah aja sih, bebas aja sih teman-teman kalau mau lanjut diskusi walaupun gak buka kamera lanjut. Saya Enggak, bukan kalau cari kehormatan bang. Open cam segala. Iya, kehormatan saudara. tidak perlu dicari bang. Kehormatan itu diraih dengan sendirinya bang. Oh Tidak iya. perlu dicari, tidak perlu diminta. Jangan main kata-kata dengan saya bang ya, karena saya pandai merangkai kata bang. Jangan bang. Ya silakan. Naik aja, silakan open cam, silakan Kenapa open harus cam, open cam? kita diskusi. Ya harus open Tadi cam kan lah, sudah supaya kau dikatakan, nggak Bang. menghujat. Biar Yang di sisi namanya ini. kebenaran, Kalau saya sekali lagi bang ya, fakta, sekali dibilang lagi bang ya. hujat. Yang namanya kebenaran harus Ya, kalau disampaikan saya sama buka orang yang fakta, jelas nanti bang. dibilang menghujat bro. Bentar, Sam, Enggak, Sam, enggak. sabar Sam, bentar. Lanjut Bang, silakan. Nggak ini Ya. serius kalau saya buka Tadi kan fakta, bertanya, Islam, kamu kenapa bilang harus hujat, open kan? cam? Kenapa harus open cam? Sekali lagi ya, Karena kalian yang namanya mayoritas, kebenaran ini nggak ada adab. Gue tahu orang Ya, ini. nggak berani Gue diskusi tahu orang kamu. ini. Nggak ada adab. Begini Nggak, bang. mengerti Diskusi apa tanpa sih? open cam nggak berani. Semi, kau Nggak ngerti berani. apa? Ngerti apa Anda ini? Paham apa Anda tentang kekristenan nanti tentang kalau saya Islam? ngomong Enggak, kau fakta diskusi sama kalian- aku aja, diskusi sama aku aja. Nggak usah Bang Dewa sama yang lain. Buang Kau aja, ngerti Bang. apa? Nggak akan bisa Ngerti apa? Oh, Bible. Enggak, Dek, kau ngerti apa soal Kristen? Ngerti apa? Soal Islam ngerti apa? Yo, silakan. Iya, Bahas Anda mau apa, berdiskusi Bang? soal apa? Mari kita membahas transmisi kitab suci. Mau nggak? Boleh. Oke, silakan. Punya data ya? Punya. Punya data. Oke, tunjukkan Saya dulu, sama Bang. saya. Loh, kenapa Anda dulu? Ini komal saya. Kenapa Anda ngatur? Oh iya. Takut nggak bisa Kamu membuktikan. berani nggak saya buka dulu transmisi kitab suci? Berani nggak? Nggak berani. Nggak berani saya tanya Oh, Bible. silakan kamu dulu, habis itu saya silakan. Nggak berani. Nggak, silakan. Nggak berani. Berani apa enggak? Ya silakan. Oke, buktikan kepada saya. Buktikan kepada saya bahwa 4 gospel yang dikanonik itu penulisnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Buktikan kepada saya. Oke. Ngapain dibuktikan bang? Orang udah jelas. Dari mana Anda tahu? Loh. Dan sekarang kamu bagaimana tahu? Datanya mana? Data yang saya minta data. Habis ini kita membahas transmisi Al-Quran, silakan. Ya ini saya jelaskan ya.
Loh, jangan menjelaskan, buktikan saya bilang. Iya, ini saya jelaskan dan buktikan. Kok jelaskan? Buktikan tuh Ya gini loh. bentar dong. Buktikan Kamu kalau takut Anda saya punya tanya. rokok. Nah, ini rokok Enggak, namanya, kamu begitu takut saya caranya. tanya. Buktikan. Tenang Dinda, dong, Bible. Katanya kamu pinter. Kok modal? Loh, ya buktikan, yang saya minta Anda buktikan, bukan Nah. jelaskan. Untuk apa Anda menjelaskan Saya akan sesuatu? Saya jelaskan nggak tanya dan tanya apapun. balik. Kamu Saya berani? minta Anda buktikan. Iya, saya Tidak jelaskan. meminta Anda menjelaskan. Saya Jawab minta dan Anda tanya membuktikan. balik. Berani nggak pengecut? Loh, buktikan. Bisa buktikan nggak? Nggak berani nggak? Saya tanya balik juga. Loh, berani nggak kau membuktikan? Jawab Kalau nggak dulu. berani kau ludahin. Ketika saya jawab, Bisa kamu nggak? berani ditanya. Tai aja kau di bawah. Ini Bang nyiprat ke sini. Aduh. Gak apa-apa. Nikmati saudara. Disuruh buktikan kok malah menjelaskan. Aku nggak minta kau jelaskan apapun. Karena kau pasti berdusta. Pasti, saya pastikan teman-teman Kristen itu berdusta kalau mau bahas transmisi kitab suci sama saya. Nggak bisa. Buktinya itu kan tentang penyalipan. Buktikan Yesus disalib. Loh, buktikan, kok ketawa. Buktikan Yesus disalib. Buktikan kepada saya akan berhenti berapologet. Ini dengar 3.600 ya. Di channel YouTube-nya Natalia juga ada nih. Saya akan berhenti berapologet. Saya akan hapus akun saya kalau kau bisa buktikan kepada saya bahwa Yesus benar disalibkan. Buktikan kepada saya, silakan. Ya, saya juga mau minta bukti juga siapa yang disuruh pakai. Buktikan. Bisa nggak? Kau nih ngerti apa? Ini nggak ngerti apa-apa nih. Kau turun aja lah. Ayo, yang bisa menjelaskan ketik 3 di bawah. Saya minta apologet Kristen, jangan yang botol yang naik. Apologet Kristen, terserah siapapun kau mau panggil. Mau kudis, mau siapa, mau sair berdarah siapa, panggil ke sini. Saya tunggu. Head to head, teman-teman saya turun nggak apa-apa. Anda 1 lawan 1 sama saya. Ayo silakan. Saya tantang. Buktikan. Saya minta buktikan ya, bukan jelaskan. Bang, Ya, makan dulu bang ini ya. Nampak hmm, nasiku ini? nampak sayur ikan nasinya. cuman. Ikan goreng. Iya, ikan goreng. Bang. Oh, ya sama kayak Yesus suka ikan goreng. Wah. Mana yang Satu ngetik ikan, 3? cuma satu ikannya bang. Ah. Ini Padil ini ngetik 3. 1 ya, saya tampung kok semua sebentar. Saya minta buktikan, bukan jelaskan. Saya nggak minta Anda menjelaskan, membuktikan. Padil, tadi ketik 3 ya? Iya bang. Ya, buktikan kepada saya, silakan. Mau dibuktikan macam mana bang? Saya Islam. Loh, terus kenapa minta naik ketik 3? Abang ini, udah turun di bawah aja lah. Kristen, yang saya minta yang Kristen ya. Utamakan apologet, mengerti, paham Bible ya, mengerti sejarah penulisan kitab suci Anda. Ya, Anda bisa membuktikan kepada saya kalau benar Yesus disalib, buktikan kepada saya. Atau Anda bisa membuktikan kepada saya bahwa penulis 4 gospel yang Anda imani hari ini sebagai kitab suci itu benar-benar murid Yesus, buktikan. Ayo. Tadi sistem tadi minta saksi ya, dari kemarin minta saksi. Dia mengatakan siapa saksinya Nabi Muhammad. Saya tanya kepada ente. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya kepada ente yakin nggak kalau ente itu anak dari bapak ente? Kalau misalkan ente yakin, siapa saksinya yang menaiki ketika ibu ente dinaiki sama bapak ente? Enggak gitu. Satu aja namanya. Enggak gitu dong. Jadi bapak kedua dong kayak gitu. Kok ngeri banget pertanyaannya. Kan dia mengatakan apapun juga kejadian harus ada saksi, ya kan? Iya. Nah sekarang Dewa bertanya, ente yakin nggak, Sam, kalau ente itu anak dari bapak ente sama ibu ente? Kalau ente yakin, siapa saksinya ketika ibu ente dinaiki sama bapak ente? Silakan ketik di bawah namanya siapa. Om Hos. Kok dia malah kelelep? Oh iya, hostnya. Sorry. Enggak. Oh, Lanjut teman-teman, saya silakan. tampil. Oke. Monitor. Yang tadi saya dari tadi sebenarnya mantau sambil live. Cuman gue bosen, nggak ada Oten yang mau
nggak tahu, gua nggak ngerti. Nggak ada urusan ini udah berapa? Udah dari tadi malam bodoh semua yang naik. Kenapa teman-teman apologet itu gak ada mau naik ke komal kita ya? Udah, naikin aja yang lagi belajar ngomong, naikin aja, nggak apa-apa. Ya kau hadapin ya. Yang ada-ada Iya, aja iya. gitu Bang Ibes mau. Iya, yang ada aja, Gila-gila biar semua ini loh apa? tadi yang naik. Nggak Oh apa-apa. nggak waras semua. Hadapin aja udah, nggak apa-apa. Ikutin aja gua. Ya yang penting kau mau hadapin aja nggak apa-apa. Bentar aku cariin. Iya iya. Naik loh. Ayo Ten, nggak apa-apa kau agak gila nggak apa-apa. Bang Ibesnya udah lapar pengen makan oten ya. Dari tadi di sini banyak oten gila-gila Enggak, semua. Gue jambakin semua. Bes, gue Entah juga bisa, pendeta. Bes, sebenarnya Bes, ngadepin bisa. Sebenarnya bisa. Cuma gue pengen konsisten sama Bang Iqbal. Di Komal ini harus open cam. Ya kan? Betul. Nah, itu gua yang mau itu sebetulnya yang gua konsisten, ajarkan itu. Ya, ngelatih komal tuh supaya mereka naik open cam gitu loh. Mau dia bahas tema apa, bebas, terserah. Bebas, soal apapun boleh. Yang penting bisa open cam. Nah, ini nih, Nih, di antara ini ada kalian open. siapa yang mau diskusi ini nih, silakan. ya. Leomart, selamat malam Leomart. Malam-malam. Fani 01, selamat malam. Bang Ibes layarnya aku gedein ya. Ya. Sit, buka kamera lah. Selamat Buka malam, Pak. apa? On cam. Sama Bang Dewa di atas. Sebentar. Ah, ya. gitu dong. Selamat malam. Iya, malam. Ya, selamatkan. Mbak Fani. Ya, selamatkan malam Ibu. Kristen, Bu. Kristen. Oke, bisa, Bu? silakan. Gini aja temanya. Mau nggak dikasih Apa kok? tema kalian? Apa? Kasih tema apa? Mau nggak kalian dikasih tema Bu? Saya Atau kalian punya? melihatkan apa Mm-mm. temanya apa? Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Betul. Yesus bukan Iya. Tuhan. Mm-mm. Bagi saya Yesus adalah Tuhan. Oke, bagi Ibu kan, gini Bu, saya Mana jelaskan ya? dulu ya. Ini buat- ada dengar Iya. suaranya enggak? Iya, kedengeran Ya. Bu. Ibu dengar nggak suara kita masalahnya? Itu dia. Oh iya. Bentar izin Oke. Bang Ibes bentar. Iya, Bang iya. Iqbal itu judulnya dikasih tanda tanya aja, Ah. jangan tanda seru. Kasih tanda tanya aja. Kenapa? Untuk kode etik aja pakai tanda tanya. Nggak apa-apa, Mbak Natalia akan tanggung jawab nanti. Memang bukan Tuhan. Menurut kitab sucinya kayak gitu. Iya, pokoknya kita dikasih Ya udah, kerjaan aja sama Bang Ibu. Aman. Ya udah kalau gitu. Iya. Aku nggak Ini ikut berarti ikut kita Re. Aku dikasih- gak melok-melok Re. Ini Ya nggak apa-apa, aman, Rek. Lanjut. Saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, Kenapa ya? sebentar Boleh ya, Bu. nggak saya terangkan sedikit? Iya, Silakan. maaf sebentar ya. Bu. Iya, Saya sebentar minta Ibu. maaf. Ibu dengarkan Bu. Ibu dengarkan. Diskusi lintas Iya. agama bukan untuk memecah belah umat, bukan untuk memecah belah yang namanya agama, tetapi bagaimana kita belajar memilah dengan Saya secara juga rasional nggak dan mau memilih dengan memecah secara agama. objektif. Oke, Oke? oke. Ah, Ya. jadi Ibu jelaskan sesuatu yang bisa kita pilih secara rasional dan bisa dinilai dengan cara Iya. objektif, Bu. Jadi kalau hanya Ibu berbicara Iya. iman, intinya Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan, maka Iya. tidak ada yang bisa mengajak Ibu diskusi, karena yang namanya diskusi itu akal by akal. Gitu, Bu. Yang rasional seperti itu. Iya, iya. Paham sampai sini, Bu? Iya. Oke, silahkan Bu, dikasih waktu 3 hari kenapa? dimulai dari kemarin. Iya. Mm-mm. Iya ya. Waduh. Bahaya ini. Gawat. Maaf. Kenapa saya bilang Yesus Tuhan? Karena dia Karena? memang Tuhan. Tuhan kita itu adalah Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan dia menjelma menjadi manusia. Allah Di mana Bapa ayatnya, itu Bu? kan dia menciptakan langit dan bumi, dia roh adanya. Dan Di roh mana itu ayatnya, Bu? roh yang pada Kan? kejadian 2, di dalam kejadian 2 ayat yang kedua ya. Mengatakan Dalam tunggu ya. Leomart, kalau ibu ini macet kau bantu ya. Saya cari dulu. Saya Ya. tadi senang banget Bang Rasid bilang kita harus berpikir akal by akal yang Nah, ini rasional. Keren sekali, Bang. Iya Keren bagus, sekali. sabar Nanti- ya. pada Bu, kejadian Ibu 1 membawakan, ayat 1. Ibu membawakan kalau tidak salah itu, kalau Ibu membawakan Kejadian 2 ayat 2, di situ Ibu menunjukkan bahwa Tuhan lagi istirahat, Bu, menciptakan Kejadian sesuatu.
Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Maaf tadi saya salah. Kejadian 1 ini saya baru buka. Oke, Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 di situ Ibu Kejadian membuktikan 1 bahwa ayat Tuhan 1. Ibu tidak tahu kalau Ya. terang itu baik. Yang mana, Bu? Ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi Betul. belum berbentuk dan kosong. Roh Allah Gelap melayang-layang. gulita menutupi samudra raya. Iya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan berarti air. roh Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Nah, roh Iya, oke. itu yang menciptakan langit dan bumi, roh Allah itu, roh Dengan itu cara? yang masuk ke dalam rahim Maria. Kenapa dia mau menjelma menjadi manusia? Karena dia kasih, Allah penyayang. Sehingga Iya. dikatakan karena begitu besar dalam Bismillahirrahmanirrahim Yohanes dong. kasih Allah Bismillahirrahmanirrahim akan dong. dunia ini sehingga Dengan menyebut dia nama Allah yang menjelma Maha menjadi Pengasih lagi manusia. Oke, Ibu kalau Ini kan merujukannya ini oke. roh Allah, roh yang membentuk, roh yang menciptakan langit dan bumi yaitu Allah Dengan sendiri. cara? Nah, Dengan roh cara? itu yang masuk ke dalam rahim Maria. Oke, Karena kenapa dengan dia cara- masuk ke situ? Karena dia mau menjelma menjadi manusia. Kenapa dia mau menjelma menjadi manusia? Karena dia mau menunjukkan jalan kepada manusia. Maaf, ini menurut saya, saudara mau percaya atau tidak kan, itu kita cuma tukar pikiran. Tapi kan Nggak ada saya tukar bukan pikiran, Bu. untuk memaksa atau memecah Nggak ada tukar belah. pikiran, Ibu nggak mau berhenti ngomong. Tapi saya Nggak ada cuma tukar pikiran, Bu. menerangkan apa yang Iya. saya ajarkan. Iya. Ibu yang Ibu katakan adalah Jadi pada saya- mulanya saya yakin bahwa Yesus itu memang Tuhan. Hmm. Tuhan Allah yang roh adanya, Udah, biarin, dia biarin, masuk Hos. ke dalam Sabar, emang rahim harus sabar Maria, kita ya. dia menjelma menjadi manusia Iya. karena dia sangat mengasihi manusia. Iya. Nah, selama ini semua peraturan yang dia beri itu pada Iya. dilewati oleh manusia. Iya. Tidak ada yang sempurna yang dapat melakukannya. Udah, Bu. Jadi saya percaya bahwa Yesus itu memang Tuhan. Oke. Udah, Ibu. Ya, Udah? ya. Boleh saya terus bertanya? gimana tanggapannya? Boleh saya bertanya, Bu? Ya, boleh. Boleh. Boleh, Ibu boleh. percaya tidak? Ibu percaya tidak bahwa Tuhan menciptakan Iya. manusia untuk melahirkan Tuhan? A few moments later. Apa ya? Dia Tuhan. Saya percaya bahwa dia Tuhan. Dia dapat melakukan apa saja yang bisa dilakukan. Ya, yang saya tanya, Bu, yang saya tanya, betul tidak kalau Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Ya, nyangkut Tuhan lagi, tidak Bu, tadi. Yesus tidak diciptakan. Dia memang Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi dia tidak diciptakan sama sekali. Dia roh Allah yang masuk ke rahim Maria. Jadi dia tidak diciptakan, maaf. Ibu, Yesus Maaf dilahirkan ya, atau maaf. dilepehin, Bu? Ini menurut kepercayaan saya. Ai matu Ya. salah no. Kude muntaran kesadaran ngalay mati. Kenapa, Bang? Dia agak tomato ay. Kenapa? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya itu yang saya Iya. bilang bahwa Apa, Bu? Tiba-tiba iya. Yesus bukan diciptakan, Yesus tidak diciptakan. Ya, maksud saya kan Iya, abang iya. bilang Ibu. Ganti pemain jadi host. saya jawab, Siap. iya. Udah selesai kan? Iya, Udah iya. mulai Bukan lagi ini. naik penonton. Dah. Ya, Ibu, bentar, Bu. sehat-sehat Ya. selalu. Kita ke Leomart. Nyerah dia nyerah. Belum selesai, Rasid Bang. Kenapa diturunkan belum selesai? Iya, nggak apa-apa. Ibu nggak diturunkan. Ibu menyimak dulu di sini. Ibu, Oke, saya nyerah, Leomar, Bu. silakan. Iya, Ibu nyimak dulu ya, Bu ya. Ya. Kenapa Silakan, harus menyimak Bapak ya? Leomart. Belum dijawab. Selamatkan malam. Selamat malam Bang Rasid. Ya. Oke. Keren banget. Apakah Anda mau tema atau merujuk kepada tema tersebut? Kalau Enggak, Anda mau tema, maka saya bikin tema. Mau menang maksudnya saya pengen banget diskusi sama Bang Rasid. Karena Bang Rasid tadi menyebut akal by akal terus ada Yes, rasional. Oke. Betul. Mengenal Logika. Tuhan. Logika banget. Yes, mengenal Tuhan. Saya bisa bertanya nggak? Boleh? Ya boleh. Saya senang sekali ditanya. Menurut Bang Rasid, Susah itu. Susah semua itu. kitab suci itu apakah benar-benar firman Tuhan? Apakah benar-benar perkataan Allah?
kalau sekarang hanya Al-Quranul Karim adalah benar-benar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Tadi saya bertanya semua kitab suci, tapi jawabannya untuk sekarang hanya Al-Quran. Betul. Untuk sekarang hanya Al-Quran lah yang betul-betul kitab suci. Oke, garis besarnya rasional kita berpikir dalam logika perkataan Allah. Pertanyaan saya, betul, perkataan. Tunjukkan firman data Allah yang valid bahwa Allah sendiri yang berkata. Oke, data yang valid. Begitu Allah menantang seorang manusia di ayat ke-24, di mana Al-Quranul Karim di surah kedua itu, seluruh umat manusia ditantang. Apabila kamu tidak percaya apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka silahkan buat kitab sejenisnya. Apabila kamu tidak mampu, maka panggil. Bahkan dari kalangan setan, dari kalangan apapun, silahkan bikin kitab sejenisnya. Tetapi sampai detik ini tidak ada yang mampu membuktikan bahwa mampu menyamai Al-Quranul Karim, menyaingi Al-Quranul Karim. Apa ayat itu perkataan Allah? Jelas perkataan Allah, karena Allah sendiri yang menantang umat manusia. Ya, buktikan kepada saya bahwa itu memang perkataan Allah. Jelas itu perkataan Allah. Karena apa? Oke, siap. Sejak kapan Allah itu semua berkata? Siap. Udah? Secara rasional yang berpikir logika, akal manusia. Bang Rashid main logika ya, yang logik, yang rasional. Betul sekali. Udah? Iya. Oke. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW tidak pernah yang namanya meneliti. Dia adalah seorang ummi, dia adalah seorang yang buta huruf, tetapi dia adalah orang yang dipercaya atau yang sangat jujur. Mulai dari dia akil balik sampai dia sehari sebelum diturunkan wahyu kepadanya, tidak ada satupun orang yang bertemu dengan dia kecuali mencintainya. Itulah Rasulullah SAW. Tetapi dia adalah seorang buta huruf yang mendapatkan wahyu, tidak pernah sama sekali meneliti bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang tentang penjelasan secara letterlek di dalam Al-Quranul Karim, kehidupan manusia. Saya jelaskan satu-satu ya, tentang bagaimana 7 struktur lapisan bumi adanya di surah At-Talaq ayat 12, bagaimana tentang 2 air laut bertemu tapi tidak bercampur adanya di surah Ar-Rahman ayat 19-20, teori Big Bang di surah Al-Anbiya ayat 30, lalu pembentukan manusia adanya di surah Al-Mu'minun ayat 24, dan juga cara kerja otak mengambil kesimpulan adanya di surah Al-Alaq ayat 15-17, lalu garis edar tata surya adanya di surah Al-Anbiya ayat 33, tugas angin mengawinkan benih adanya di surah Al-Hijr ayat 22, api di dasar lautan adanya di surah Al-Alaq ayat 6, lalu sungai di dasar lautan adanya di surah Al-Furqan ayat 53. Lalu gunung pelangi juga dijelaskan yang ada di China itu dijelaskan di surah Al-Fatir ayat 27. Lalu sidik jari dijelaskan bagaimana penafsirannya di dalam surah di surah Al-Qiyamah ayat 3. Dan juga pembentukan manusia di dalam janin itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu di surah Ar-Rum ayat 48. Makanya Allah mengatakan di surah Fussilat ayat 53, kami akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing, bahwa sehingga jelas kekuasaan Allah segala yang terjadi di muka bumi ini dari kehendaknya. Begitu Bang. Begitu ya. Silakan. Apa sebuah pernyataan dengan data yang terlalu banyak Bang Rashid ungkapkan, bisa saya berpikir secara logika bahwa itu adalah perkataan Allah? Siap. Pertanyaan saya simpel banget Bang Rashid. Iya, itu makanya saya lanjut. Makanya saya lanjut. Yang valid. Bentar. Oke. Bang Rashid kan membuat narasi bahwa Al-Quran itu yang sekarang adalah perkataan Allah. Garis besar ya, perkataan Allah. Betul. Bukan perkataan Jibril atau bukan perkataan Muhammad atau para sahabat. Perkataan Allah. Tunjukkan data. Saya hanya minta data. Ada enggak? Ya itu datanya. Ya itu datanya. 1400 tahun yang lalu. Dengarkan. Sabar. Kasih saya selesai baru ditanggapi. Hanya itu pertanyaan Anda. Hanya itu pertanyaan Anda yang muter-muter. Bukan, hanya karena data itu yang tercatat di Al-Quran, terus abang bisa bernarasi bahwa itu adalah perkataan Allah. Saya bisa bilang itu nggak logika. Iya memang itu enggak logika. Karena apa? Di surah Al-Maidah, ayat 14 kita main akal, by akal yang rasional. Betul. Maka dengarkan saya. Ketika seseorang bertanya, maka haknya untuk diam dan mendengarkan. Saya ajarkan Anda berpikir secara logika dan rasional. Ketika seseorang manusia yang buta huruf, tidak tahu apapun, bagaimana caranya membuktikan setiap apa yang tertulis dalam Al-Quran dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Yang maha adil,
Keadilannya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya Nabi Muhammad SAW dan memiliki sahabat. Tetapi sahabatnya itu hanya bermodal beriman kepada yang namanya Al-Quran. Tetapi dia tidak mengetahui seperti apa yang sebenarnya dituliskan dalam Al-Quran, karena mereka tidak pernah menyaksikan. Nah, bagaimana caranya kita melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala? Begitu maksumnya para sahabat, mereka dijamin surga tetapi bertemu dengan Nabi Muhammad. Tetapi mereka hanya bermodalkan percaya kepada Nabi Muhammad, mengorbankan hidupnya percaya dengan Nabi Muhammad, tapi tidak mengetahui semua yang tertulis, ya tadi ayat-ayat yang saya katakan, semua tertulis di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang bisa membuktikan kebenaran itu, bahwa dua air laut bertemu tapi tidak bercampur. Tidak ada. Semua hanya modal beriman saja. Tetapi qadarullah yang namanya mujizat, yaitu mujizat Nabi Muhammad SAW, sampai detik ini ternyata umatnya bisa membuktikan bahwa kenyataan itu ada di detik ini. Dan kemana pemikiran kita tentang seseorang yang buta huruf? Kemana pemikiran kita seseorang yang tidak mampu sampai detik ini bisa menyaksikan? Mereka tidak hanya menjelaskan satu ayat, mereka tidak menjelaskan dua ayat, tetapi ada ratusan ayat dijelaskan tentang kehidupan umat manusia di zaman sekarang dengan secara lantang, dengan secara detail dijelaskan. Itu Al-Quranul Karim. Lantas otakmu bagaimana bekerja ketika seorang manusia yang tidak tahu apa-apa, bahkan dikatakan buta huruf, tetapi bisa mengetahui tentang apa yang terjadi? Bahkan Nabi Muhammad di dalam hadis pernah mengatakan ciri-ciri hari kiamat ketika gedung-gedung sudah mulai, bangunan-bangunan sudah mulai berlomba-lomba mencakar langit. Datangnya dari bangsa mana? Datangnya dari bangsa Arab lebih dulu. Yaitu apa? Sekarang terbukti Burj Khalifa. Burj Khalifa jelas itu dinubuatkan, yaitu apa? Nabi Muhammad. Kenapa kita percaya? Dengarkan dulu, sabar ya, sabar. Kalau saya menjawab itu pasti panjang, karena saya tidak hanya berbicara kepada Anda, Ya, tapi saya simpel berbicara aja, kepada Bang. Saya bukan orang bodoh. untuk gini, Bung, Anda didoktrin di dalam gereja itu tidak simpel, Bung. Anda dibohongi dalam gereja itu tidak simpel. Tetapi saya mau membuka cakrawala pemikiran Anda, begitupun juga pasti tidak simpel. Pasti tidak simpel. Maka saya jelaskan secara liter like bagaimana memahami tentang masuk akal atau tidak. Ada anak kecil yang sejatinya begitu besar, dia diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, tidak ada saksi, sepakat tidak ada saksi. Oke, dia buta huruf, semua orang tahu dia buta huruf. Tetapi kebenaran yang dia sampaikan, yaitu Al-Quranul Karim, terbukti di zaman sekarang. Apakah itu masuk akal atau tidak? Itu terserah akal Anda, kan begitu? Oke. Bagaimana akal ini? Oke? Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Oke. Bang, ya. Saya Ya, tanggapi. silakan. Gini Bang, saya kasih analogi. Kemarin saya kumpul banyak orang ya, banyak orang yang berbeda-beda pemikiran. Ini logika ya, kita main logika. Orang-orang ini banyak bermacam-macam pola berpikir, terus banyak pengalaman masing-masing. Ada yang ngomong gini, kemarin di sana saya lihat api di dalam air loh. Nah satu bilang, itu gunung berapi di dalam air. Nah itu yang akan diserap nanti turun-temurun bahwa di daerah sana ada gunung dalam air. Itu nalar, itu asumsi yang dapat dibuktikan hanya dengan sebuah cerita pengalaman dan benar-benar terbukti. Maksud saya, apakah itu bisa disebut mujizat, bro? Santai aja. Pertanyaan saya dari tadi nggak kamu jawab, Rasid. Oke, sudah? Simpel sekali. Anda, pertanyaan saya, apakah garis besarnya perkataan Tuhan? Terus Anda kembali ke Quran, Anda kembali ke mujizat. Sementara Anda bawa narasi bahwa Quran itu adalah perkataan Allah. Tanggapi ya baik-baik secara rasional. Apakah benar perkataan Allah? Maksud saya, dari mana Allah berkata dari langit, woi, saya begini-begini, ini firman ini begini. Itu yang saya butuh. Kenapa harus melalui si A, si B, si C? Begitu juga, makanya saya tanya semua kitab suci, tetapi Anda mengutip kitab Anda sendiri. Ya, jelas, karena saya Islam. Anda mengutip kitab Anda sendiri, Quran paling benar adalah perkataan. Loh, yang kau tanyakan kan Al-Quran, jelas saja dijelaskan menggunakan dalil Al-Quran. Kalau yang kau tanya Torah, penjelasannya Bible, nggak beda. masuk akal. Yang nggak masuk akal itu otakmu yang nggak mampu nangkap sebetulnya. Bukan, kalian yang nggak berotak, bukan otak saya nggak mampu nangkap. Oke, saya mau uji kau kalau oke nggak apa-apa. Sedikit aku. 6,1 K ya. Iya, aku mau tanya sama kau ya. Saya cuma satu, simpel sedikit, saudara. Buktikan kepada saya bahwa benar Allah yang berkata. Oke, Rasid sudah begini saudara. Rasid kan sudah mendalilkan. Terlalu panjang loh. Saudara, dengarkan dulu. Gantian, bisa gantian nggak? Bisa silakan. Oke, diam dulu. Tapi yang masuk akal. Rasid sudah mendalilkan kepada Anda. Begini. Ya, sabar, tenang. Rasid kan sudah mendalilkan. Yang Anda tanyakan adalah Al-Quran.
Kalau yang Anda tanyakan adalah Al-Quran, maka dalil yang kami gunakan adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang tertulis di situ, ya kan? Terlepas Anda terima atau tidak terima, itu urusan Anda. Itu terserah. Kalau Anda menolak. Nah, sekarang kita mirroring, boleh tidak? Bang, dengar ya. Nggak berat. Saya menanggapi. Iya, nggak apa-apa. Kita mirroring. Gantian saya bertanya. Iya, akal baik akal. Nah, apakah jawaban Saudara, kita pakai akal. Oke, sebentar. Iya, oke sebentar. Ada kembali ke mirroring. Iya, kita gantian. Saudara, kita gantian. Kan sudah dijawab sama Rasid. Terlepas Anda percaya atau tidak percaya, itu urusan Anda, saudara. Bukan urusan saya. Bukan masalah percaya dan saudara. Iya, Anda menolak sedari tadi. Dan saya hanya bertanya untuk minta. Iya, begini, sebentar. Anda ini cuma mau debat kusir aja, begini. Bukan debat kusir, Bang, debat kusir. Ya sudah, diam, gantian, bisa gantian nggak? Gini loh, dari tadi kau sudah bertanya, Rasid sudah menjawab, berusaha memberikan kau pemahaman. Bahkan dia menggunakan puluhan dalil yang dia sampaikan tadi, bukan satu atau dua, ya. Nah sekarang kita mirroring, gantian kami yang bertanya. Kalau jawaban Rasid tadi itu tidak memuaskan kau, itu bukan urusan kami. Karena kami menjawab bukan untuk memuaskan hasratmu. Kami menjawab bukan untuk memuaskan nafsumu. Gitu loh. Gak ada urusan kami soal itu. Kau mau percaya, kau mau gak percaya, mau kau tolak, mau kau terima, gak ada urusan. Sekarang kita mirroring. Buktikan kepada kami yang ada di Komal ini, dengan 5.000 orang nonton di bawah itu, kalau Bible itu benar kitab suci. Ingat ya. Buktikan kepada kami kalau Bible itu benar kitab suci. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dituliskan. Ingat ya, itu KBBI. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dituliskan atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Buktikan kepada saya kalau memang benar Bible ini adalah wahyu Tuhan yang dibukukan atau dituliskan. Silakan. Buktikan. Bukan lucu. Tadi saya tanya semua kitab suci loh. Saya nggak mengutip satu kitab suci. Rasid yang bawa. Saudara, yang kami imani ini Al-Quran. Yang Anda tanya sekarang orang Islam. Maka rujukan kami adalah Al-Quran. Kalau Anda mengatakan semua kitab suci luar daripada Al-Quran, kami tak beriman. Kami tak beriman Bible kitab suci. Saudara. Pertanyaan saya sebenarnya ke semua kitab suci loh. Apa ini? Dan sekarang Anda berbalik mirroringnya bertanya ke saya. Loh, ke semua kitab suci. Kami tidak mengakui kitab suci itu banyak. Kitab suci cuma satu. Saudara, Anda salah. Pertanyaan Anda itu ngaco. Ke semua kitab suci. Gak apa-apa. Kita jelasin aja, host. Gini. Gaji kau ini. Kenapa? Ngaco apanya? Kenapa? Iya. Al-Quran kamu sebut kitab suci. Orang jelas Kristen kitab suci menyatakan kitabnya adalah kitab suci. Orang Hindu menyatakan kitabnya adalah maka kita buktikan. Nah, kita buktikan. Kita buktikan. Al-Quran atau Bible yang kita saudara, kita buktikan kalau kok takut itu loh. Kok takut kau itu loh? Pertanyaan saya. Udah kau takut, intinya kau takut, kau tidak bisa membuktikan apapun. Pertanyaan saya universal. Pasti dia takut. Enggak apa-apa, dia cuman enggak apa-apa, host. Udah biarin aja untuk edukasi aja. Yaudah. Tapi Anda iya kamu nggak pernah takut. Ambil alih sekarang pertanyaanmu apa? Sekarang pertanyaanmu apa? Hanya tadi itu. Apa? Oke. Ada jawaban yang saya dapat. Oke, siap. Ketika ada banyak orang, Anda kan beranalogi, memakai logika Anda lalu Anda beranalogi. Ketika ada orang lagi berkumpul lalu mengatakan bahwa ada air di dasar lautan, apakah ini analogi ini bisa disebut nyata? Nyata, nenek saya dulu juga kok sebut jangan begini, dan itu akan terbawa budaya sampai ke anak cucu. Oke, siap. Pemikiran manusia yang diserap dari si A, si B, si C itu sepengetahuan. Betul. Oke. Pengetahuan apa yang nenekmu sampaikan? Contoh gini Rasid ya, nenek saya sampaikan gini. Wah dulu itu ini cerita ya. Misalnya cerita gini, nenek saya sampaikan. Wah dulu itu. Ya cerita dia. Saya lihat orang di sana bisa terbang loh. Dia pakai ilmu apa ya? Nah sampai sekarang orang diserap dengan budaya itu, takut sama orang itu bisa terbang loh, keluarga mereka gini-gini. Kan gitu logikanya. Ada orang bisa terbang. Apakah saya bisa berasumsi? Ada orang bisa terbang. Pertanyaan saya. Gimana? Ada orang yang bisa terbang. Ya menurut dia.
Menurut dia kan? Iya, menurut dia. Coba Dan kan? memang ada. Cacat kan analogimu? Ada. Cacat Ada. analoginya. Cacat gimana? Dan memang ada yang bisa terbang. Mana? Iya, di kampung saya banyak, itu Suwangi namanya. Di kampung. Apakah itu merujuk kepada seluruh pengetahuan ilmu dunia? Ya merujuklah orang. Cacat. Anda bicara begitu ke sana ke sini, orang pasti tahu bisa Oke, terbang. ketika menjelaskan tentang 7 struktur lapisan Begini, bumi di zaman itu kita sejarah. berbicara 200-300 tahun kebelakangan kita menjelaskan tentang 7 struktur lapisan bumi. Ilmuwan mana yang bisa menjelaskan itu? Rasid, sebelum adanya Quran 700 tahun lahir itu sudah ada ilmu pengetahuan sebelum itu. Anda nggak usah Oke, bohong. sebutkan saya satu kitab yang menjelaskan tentang 7 struktur lapisan bumi. Ilmu pengetahuan dari mana? Itu nggak perlu di kitab suci. Itu Loh, kenapa sudah tidak ada. perlu? Ya oke, maka Bro, tunjukkan saya bukunya. itu Rujukannya dari mana? Para teori Iya, rujukan iya, dulu. betul, Ya, betul, teori. betul. Kalau Anda mengatakan bahwa sebelum adanya Al-Quran sudah ada ilmu pengetahuan itu, dengarkan, dengarkan, dengarkan dulu. Jangan menunjukkan kepanikan Anda. Gini, dengarkan, pelan-pelan. Kalau memang Anda mengatakan bahwa sebelum adanya Al-Quran, semua ilmu pengetahuan yang tadi saya sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka sebutkan saya satu bukunya. Satu buku yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan itu, yang menjelaskan tentang 7 struktur lapisan bumi, adanya black hole, mawar merah nebula, bagaimana cara kerja otak mengambil kesimpulan, lalu cara angin mengawinkan benih. Di mana pengajaran itu? Silakan kasih tahu saya rujukan bukunya. Kalau tidak tahu, jangan cuma asal ngarang, karena Anda menunjukkan identitas Anda sebagai seorang Kristen kafir. Karena menolak kebenaran itu, maka jelaslah di dalam Al-Quran. Ketika kami menyampaikan Al-Quran, kalian semua mengatakan apa? Itu adalah sebuah dongeng belaka dari nenek moyang. Itu ada dalam Al-Quran. Itu sudah dijelaskan. Jadi kalau Anda mau berbicara tentang logika, maka jangan pernah melawan seorang Islam. Karena hancur logika kalian. Kalian memiliki nafsu hanya untuk mengatakan bahwa apa yang ada dalam otakmu itu kamu merasa benar. Gitu loh. Paham sampai sini? Jadi kalau cuma mau berbicara A, B, C, D, nggak ada. Maka tunjukkan kalau Bibelmu itu kitab suci, di mana Tuhanmu terbentuk 3 kali. Coba. Tuhanmu dikatakan Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus yang kedua kalinya menjadi Tuhan di mana? Kisah para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. 2 kali tuh. Yang ketiga kalinya Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan itu firman Tuhan, kitab suci. Filsafat Yunani itu ada pada abad ke-6 sebelum Masehi, ya. Coba tunjukkan perkembangan filsafat Yunani. Coba. Dengar dulu. Ilmu filsafat itu ditemukan oleh Islam, Gabriel. Ditemukan oleh Islam. Aduh, Jangan ngarang, makanya jangan ngarang, asal ngerocos, gedabros. yang nonton bikin malu lo. Bikin malu. Pinter. Ilmu filsafat pertama kali itu yang Islam ciptakan, Gabriel. Dengar ya. Jangan ngomong sembarangan, makanya Kristen, ya Allah. Bicara ilmu filsafat. Nah, terus kenapa kau mengatakan bahwa ilmu filsafat itu ditemukan oleh Dengar dulu. orang-orang Yunani? Di mana bukunya? Perkembangan filsafat Yunani ada pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pergeseran Di mana perkembangan filsafat Yunani? Di mana? Tunjukkan datanya. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam dari mana? Penjelasannya. Pengetahuan ada. Dengar dulu. Nih, saya ajarkan kamu. Saya ajarkan kamu. Saya ajarkan kamu. Nih, dengarkan dulu. Dengarkan. Belajar mendengarkan. Kelas kamu cuman ini ya, Rasid. Dengarkan. Jangan bicara begitu. Maka kita tunjukkan. Kamu bicara, saya diam. Saya bicara, kamu diam. Maka dengarkan. Kamu bicara terus. Mulai dari sekarang giliran saya bicara, kamu bicara lagi. Apa? Udah boleh saya bicara? Kamu terus saja ngomong. Udah boleh saya bicara? Dari tadi kan memang kamu terus bicara. Oke, sekarang saya bicara ya. Nanti saya kasih kamu waktu. Buktikan, tunjukkan kepada saya satu buku mulai dari abad pertama, kalau bukan dari yang namanya kitab suci yang dipercaya orang-orang zaman dulu, di mana ilmu pengetahuan itu melainkan dari kitab suci. Mulai dari abad 1 atau mulai dari Abraham. Mulai dari Abraham, Musa sampai
Yesus sampai Nabi Muhammad SAW. Di luar yang namanya kitab suci, sebutkan saya ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang dunia kalau bukan dari ciptaan Allah, kalau bukan dari firman Tuhan. Sebutkan kepada saya satu bukunya. Ayo. Belajar di mana lo ini? Apa sih? Bro, silakan. sudah diajarkan pada saat saya sekolah ya. Jadi perkembangan begini. ilmu zaman Yunani kuno. Jadi begini Bang Iqbal, kenapa salah satu mereka tidak mau menunjukkan wajahnya karena mereka malu. Gitu loh. Itu sudah ada mulai abad ke-5 sampai abad ke-6. Malu kalau mereka tuh berbicara itu di abad ke-7. Bicara omong kosong Leo Martini dari tadi Ya, apa omong sih? kosong, yang Kau penting datang, bicara. datang Omong nggak kosong ada, apa? apa nggak ada. Kalian yang bernarasi terlalu Gini jauh. Dinda, iya Dinda, Ternyata tong kosong iya, bunyi nyari. iya nggak apa-apa, Dinda, Iya kan? sabar gantian, Dinda. Kalau mau adu data Rasid, takutnya kamu Mau adu data? malu-maluin. Mau adu data? Iya, kalau mau adu data malu-maluin. Mau adu data? Saya bilang, saya bertanya. Mana berani kau? Bera. Saya bertanya yang universal. Jambang. Mengaitkan satu agama. Ya. Botol ini. Kenapa ucap saya piri tertarik agak. dengan statement yang Bang Rasid sampaikan tadi? Oh, akal baik, akal Apa sih? rasional. Mana keren. perlawanannya? Mana Saya bilang perlawanannya? Ini keren. Mana perlawanannya? Ngomong Tapi apa sih? dari Ngomong tadi apa? pertanyaan saya, jawabannya nggak ada akal sama sekali, nggak rasional, nggak Loh, logika. karena kamu nggak punya akal gimana? Karena kamu nggak punya akal ya piye toh? Wong manusia orang akal. Lo kelihatan bodoh lo. Akalmu ya wedus gembel. Kagak ada akal. 5,4 kalo, malu penonton lihat. Pertanyaan saya logika, jawaban Anda Coba nggak kalau logis. kalau Tapi mau- Anda kalau berbahasa bernarasi tentang buat malu, saya. coba besarkan host, Kalau besarkan banyak dia, akal maka kita terus muka, rasional. kita lihat mukanya. Siapa yang malu di sini? Apa sih yang dia tanya? Ini apa sih yang dia tanya dari tadi? Kita intinya? tunjukkan wajah. Apa, Siapa yang Rom? merasa diri malu? Kalau tidak ada orang satu yang tidak mau menunjukkan wajahnya. Ujungnya tunjukkan wajah, ujungnya ini. Lo katanya malu. Iya, kalau merasa malu, kalau merasa tidak malu maka tunjukkan wajahmu. Kan begitu. Maka permalukan saya. Maka permalukan saya. Coba. Saya nggak perlu permalukan Anda. Anda sendiri yang Lo katanya mempermalukan diri Anda katanya sendiri. saya ya jadi yang mana nih yang malu Karena sebenarnya? apa? Coba, Rasid saya nanya. Nah, kamu tahu arti logika nggak? Tahu? Ya, terus kenapa jawaban kamu nggak logika? Di mana enggak logikanya? Sebutkan saya definisi logika. Coba. Kenapa lari ke logika? Di mana enggak logikanya? Ya, karena Anda bawa akal baik akal yang rasional. Pertanyaan Ya saya rasional, logika, iya. tapi Di mana jawaban tidak Anda nggak logikanya? logika. Yang saya jelaskan di mana yang tidak logikanya, Bung. Itu pertanyaan saya, simpel. Jawab. Di mana yang tidak logikanya? Jawaban Anda nggak logika. Kenapa? Nggak Di logika. mana Karena tidak Anda mengutip logikanya? Ayat Al-Quran. Betul. Ya, Anda mengutip ayat Al-Quran yang di dalam pemikiran logik. Ya, di dalam logika berpikir nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Zaman itu, Karena? zaman sekarang orang juga bisa bikin seperti itu. Loh, sekarang bikin. Sekarang bikin. Makanya Tadi bikin. kan- tadi Makanya kan Al-Quran saya- dijelaskan di surah kedua, apabila kamu tidak percaya dengan apa yang kami turunkan kepada Muhammad, yaitu Rasul kami, maka silahkan bikin surah semisalnya walaupun dengan satu ayat. Makanya Saya bikin. kan udah kasih analogi. Masuk Makanya akal bikin nggak? Al-Quran sebesalnya. Makanya dikatakan di surat, Ternyata makanya Pak- dikatakan makanya dikatakan di ayat pertama di surah kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fidal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Hanya untuk orang-orang, kitab suci, kitab Al-Quran hanya untuk orang-orang yang bertakwa, hanya untuk orang-orang yang mau berakal. Lah kalian Tuhan bertulang belakang tapi sok-sokan mau berlogika. Ya gedabrus. Gitu loh. Mana sekolah di mana lo Rasid? Lu sekolah di mana? Gua nggak sekolah. Maka tunjukkan saingan Al-Quran. Narasi pakai logika, tapi bawanya literal. Mana logika? Mana logika yang bisa kau sampaikan? Coba tunjukkan. Aduh, Rasid. Gini Leomart ya, izin Pusing sedikit deh saya, Leomart. malu deh. Iya, saya. Anda mau berbicara logika. Pusing. Kenapa? Kau itu terlihat pintar di hadapan orang-orang yang bodoh. Lah kalian ngaku. Bicara. Ngaku. Gue gantian deh. Kesel aku. Bacot tong kosong nyari gini ya data nggak ada, apa nggak ada, oh bicara Ya aja. udah. Kok yang penting ngomong itu loh. Kalau ngomong itu yang penting-penting aja. Ini yang penting ngomong. Kok asal bunyi aja kau tuh udah gila orang-orang ini. Berani-beraninya dia berbicara iman berdasarkan logika.
kau pertanyakan orang, kau paksa orang Islam itu untuk berlogika. Tak usah kau paksa, sudah pakai logika kita ini. Yang nggak masuk di akal, yang tidak bisa dilogikakan itu kalau Tuhan jadi manusia, itu nggak masuk akal. Bodoh itu. Bukan host, Tuhan bertulang belakang gitu. Loh, iya, Tuhan lapar, Tuhan mengantuk. Kau tak bingung? Nggak bingung kau? Tuhan lapar, mengantuk, berak. Apa ini? Gua gatel sebenarnya tadi ini. Ayo, Ya, Bu Fani, silakan Bu Fani. Bu Fani 01. Iya Bang, aja. maaf ya. Iya. Tadi bilangnya bahwa Tuhan berak, Tuhan apa. Tuh. Saya cuma kasih tahu bahwa waktu dia berak, waktu dia jadi manusia, dia menjelma jadi manusia seutuhnya. Jadi bukan Tuhan. Karena dia mau Tuhan. menyelamatkan manusia. Berarti Dia yang datang berak, ke dunia berarti ini yang untuk berak, yang menunjukkan mengantuk, yang jalan Bu, kepada manusia. Iya, Bu. Yang berak, yang mengantuk, yang lapar itu bukan Tuhan. Waktu dia menjelma jadi manusia 100%. Iya, karena manusia mau ini Tuhan menunjukkan bukan. Jalan bagi Bu, manusia. Ibu, manusia ini Tuhan bukan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Menurut kitab Iya. Anda di dalam Kolose 2 ayat 9. Kenapa dia menjelma menjadi manusia? Karena dia mau menyelamatkan manusia, menunjukkan jalan yang lurus. Gua minta ampun, lu yang malah selama ngeledekin ini lu. tanya. Serah ibu lah. Ya, naiklah Kristen yang aku, Sampai aduh, saat ini kan sakit masih kepala gua. bertanya. Tuhan tunjukin kami jalan yang lurus. Ini Oten nih. Nah, roh Nah, ini Allah lawannya. itu Tuhan. Ini lawannya nih lah, lawannya Nora nih. Nora buka. Lawannya Nora aja nih, lawannya. Lawannya Ampun. ini nih. Ampun. Kalian ini Dia- aku baru datang loh. Assalamualaikum. Udah, ya. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenapa dengan Tante Fani? Kenapa Konte? Enggak apa, kau buka kamera Enggak, lah. saya cuman bilang bahwa kami Yesus adalah Tuhan. Ya, terus? Tapi kalau dia berak, dia bukan Iya. Tuhan. Kenapa? Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 itu roh adanya. Roh Allah itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, roh itu masuk. Woi teman-teman, follow saya teman-teman, follow saya yang belum follow, yang nggak follow semua yang Islam di atas cantengan. Roh yang Ayo follow semua yang di atas Islam teman-teman. Ya, Kalau nggak follow follow. cantengan. Kenapa dia mau Ya, menjadi follow, teman-teman. manusia? Semua yang ada di Karena atas dia di follow. menunjukkan jalan Yang belum follow kepada akun Kata manusia. Bible 03 di follow teman-teman. Akun Rasid, akunnya Nora, akunnya Biarkan Natalia, dia akunnya Pak bernarasi Indra ya. Mahadewa. Di follow semua Dia teman-teman. bernarasi. Dari tadi udah dia bernarasi nggak nyambung. Udah. Janganlah kayak gitu kalian, woi. Kasihan itu tante itu. Tanteku itu, Dia- woi. Diam kok itu. Ayo tante, lanjutkan tante. Narasi gabrulnya tante. Kristen yang mau naik silakan ketik 3 ya. Silakan ketik 3, kita bikin tema baru dari saya menarik nih. Buktikan kepada saya kalau Yesus itu tidak kerasukan Tuhan. Ya, ya. Itu camat apa dulu? Jangan si camat lah. Nggak usah, menghujat itu nggak usah. Menghujat aja itu nggak ada urusan. Kita menaikkan penghujat. Nggak, silakan tante. Iya, Ya kita mute dulu lah yang laki-laki biar Bunda Nora aja lah. Ya gimana tante? Silakan bernarasi. iya saya tadi udah bilang saya bukan tante lagi, nenek. Karena udah 65 Oh tahun. nenek, ya opung, silakan pantes. opung. Iya. Ada 65 saya, Mbak. Ya, jadi dan nenek. Ya, susah ini udah. Tadi saya bilang bahwa kan temanya Yesus bukan Tuhan, makanya saya jelaskan dia memang Tuhan. Oh. Oke, silakan. Lanjutkan. Dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia kan Tuhan itu kan berbentuk roh adanya, roh yang menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Sementara Roh itu sebentar dulu opung. Opung di Zakaria berapa? Zakaria berapa, woi? Roh diciptakan. Ada yang tahu nggak? Kata Bible? Tuhan nggak diciptakan. Roh diciptakan oleh Tuhan. Di sini menurut kepercayaan saya bahwa Tuhan itu roh adanya.
Oke, saya Nah, bacakan ya. roh itu Sebentar, yang Ante. masuk ke dalam rahim manusia, itu Maryam. Ya. Nah, di dalam Zakaria 12 nomor 1, coba Ante buka, Opung buka. Zakaria 12 nomor 1, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh. Yang dia ciptakan roh yang mana? Roh Anda apa? Roh siapa? Baca Terus dari sekarang atas. tanya, roh ini ada berapa macam? Kan ada roh Allah, kamu juga punya roh kan? Nah, roh ini ada berapa macam? Kalau kamu mati, emang mati rohmu? Kan ada roh manusia. Betul, namanya roh tuh tidak bisa mati, Opung. Yang saya tanya, kenapa di sini juga roh menciptakan roh? Iklan dulu ya, iklannya, maaf. Ya teman-teman, 5.500 mata memandang yang sebentar Opung, sebentar Opung, aku iklan dulu. Ya. Yang ada di bawah saya ini akun saya Kata Bible 08. Nah, saya mau aktifin 2 akun ini buat live teman-teman. Takutnya kalau ini rungkat jadi masuk di komen yang di bawah ini ya. Nah, teman-teman semua, 5.500 mata memandang. Saya minta tolong dengan sangat teman-teman follow ini akun saya di bawah saya ini teman-teman ya. Oke, terima kasih. Thank you. Lanjut. Ya, oke. Bapak itu adalah roh. Betul nggak, Opung? Iya. Nah, roh menciptakan roh itu bagaimana, Pung? Apa yang roh Allah tidak bisa buat? Apa yang Allah tidak bisa buat? Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Dia bisa menciptakan apa aja. Saya dan saudara aja diciptakan, apalagi cuma roh. Kita diciptakan bukan cuma roh, tapi seluruh tubuh, roh dan jiwa kita diciptakan oleh roh Allah. Jangan buat itu, woi. Aku dari tadi nahan ketawa, woi. Kita lah. Oke, saya terima. Oke. Jadi sekarang roh itu bernuzul sebagai manusia, benar? Rohnya manusia tetap roh manusia. Roh Bukan. Allah ya roh Allah. Ya, roh Allah itu menjadi manusia, betul? Kenapa dia mau menjadi manusia? Saya tidak tanya Karena kenapanya, dia mau Opung. menunjukkan jalan. Saya tidak tanya kenapa. Dia mau menunjukkan jalan sama manusia. Saya tidak mau tahu alasannya, Opung. Maksud saya Iya. roh Tuhan itu sekarang bernuzul menjadi manusia, betul? Karena dia bisa melakukan apa aja, dia maha kuasa. Iya. Iya. Sekarang Dia Laskar tidak bisa Kristus. lakukan. Host, Laskar Kristus di bawah, naikkan coba. Oh, mau naik dia sini. Laskar Kristus naik, saudara. Sini, sekarang sini. dia Iya, menjadi saya suka. manusia, kan? Kalau nama-nama Iya. kayak begitu saya seneng banget itu. Kayaknya keras. Nah, sekarang pertanyaan saya, rambutnya Yesus, apakah itu Tuhan? Waktu dia menjelma menjadi manusia, dia menjadi manusia 100% karena dia mau menunjukkan jalan bagi kita. Tapi waktu dia kembali naik ke surga, dia bangkit naik ke surga, dia kembali menjadi ilahi. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Bang. Saya percaya walaupun kamu Darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. saya percaya walaupun kamu menertawakan dengan perkataan itu, tapi satu waktu kamu akan mengetahui bahwa Tuhan Oke, itu Ibu. luar biasa, ajaib dan Nek, luar biasa. iya Nek, iya. Nenek Iya. Fani, izin Iya, sebentar terima Nek, kita kasih. sapa dulu tamu yang ada ya Nenek ya. Boleh. Iya, takutnya mual si Ito ini dia lagi udah mulai pusing. Nah, gini, udah mulai pusing ya pala ya Ito ya. Iya, oke. Laskar Kristus, selamatkan malam. Selamat malam, Bang. Ya oke Bang, begini aja Bang, langsung aja kepada tema yang saya tadi ungkapkan, yaitu buktikan kepada saya atau kepada kami semua umat muslim 5.000 orang bahwa Yesus tidak kerasukan Tuhan. Silakan. Enggak, saya mau menjelaskan tentang Kak Nora yang mengatakan di Zakaria 12 itu jelas Nggak usah, dikatakan Bang. di situ Di Zakar? Kalah. Zakaria 12. Zakar? Oh, Zakaria. Janganlah bilang Zakar. Saya langsung menggebu-gebu. Lanjut. Kayak jangan. Dari Kak bilang di situ jelas dikatakan demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan menetapkan. On cam saudara, on cam saudara. Bisa nggak on cam naikkan ke atas? Saya naikkan ke atas. Bisa on cam? Jangan.
Oh. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh di dalam diri manusia. Itu kan roh dan diri manusia itu berarti menciptakan roh yang dalam diri manusia, Kak, bukan Roh Kudus masuknya di sini. Ya. Jadi roh ada berapa macam? Kalau roh dan manusia ya satu roh. Tapi roh Roh Kristus beda Tuhan dengan roh manusia berbeda. Berbeda dong. Jadi roh Tuhan menciptakan roh manusia. Enggak ada roh. Mana ayat mengatakan roh Tuhan menciptakan roh manusia? Loh, sekarang saya tanya, Bapak kamu roh tidak? Apa? Tuhan kamu roh tidak? Allah kami roh, tapi bukan berarti dia roh seperti roh manusia gitu. Oh, makanya saya tanya berapa macam roh? Roh Allah dengan roh manusia itu berbeda, Kak. Saya bertanya berapa macam roh? Satu. Roh manusia dan roh Allah itu berbeda, nggak boleh samakan. Berarti dua macam. Enggak, satu. Itu nggak boleh kita nggak boleh samakan roh manusia dan roh Allah itu gitu. Nah, roh Allah dengan roh manusia berbeda. Nah, ketika katakan Allah itu roh, itu kan berbicara tentang ketika Saya tidak tanya itu loh, Bang Laskar. enggak gini, kita harus Roh berbicara Allah, baca firman Tuhan itu ada dengar konteksnya dulu, gitu loh. biar dapat kita poinnya abangku. Roh Allah dengan roh manusia berbeda. Sama apa beda? Beda, roh Allah dan roh manusia beda. Nah, roh Allah beda, roh manusia beda. Nah, sekarang malaikat kan roh juga. Beda tidak? Di mana katakan malaikat itu roh? Oke, malaikat berbentuk seperti apa? Bentar, saya buka. Ya. Oke. Silakan Bang. Waktunya 3 hari dimulai dari kemarin. Silakan. Ya, teman-teman di follow akun Kata Bible 08, teman-teman di follow ini akun di bawah Ya. saya. Masa 5.000 Semua yang follow akun-akun di cuma atas berapa? silakan di follow teman-teman. Ya, Di ya, follow betul. semuanya, di follow. Hei, di follow. Yang tidur silakan bangun, di follow. Dengan aku sakit sih. Iya, biar Di follow denger. teman-teman, di follow. Biar denger, saya mewakili saudara host. Lanjut, Pikir ini pertandingan sepak bola. lanjut. Saya membantu host biar terdengar, fokus gitu dengarkan. Follow semuanya, follow. Enggak, dia Rusak. Bang Bible, dia tuh mau pamer songkatnya. Iya. Pamer. Oh, bukan songkart, mic-nya mahal. Mic-nya bukan songkart. Iya, oke. Bukan hasil dari donasi ya. Enggak ya. Enggak dari donasi ya. Enggak dari donasi. Oh enggak, ini ya. dari tante. Ini dari tante Santi. Ini dari tante Susi. Belum, lagi nyari monitor gede, nyari tante lagi yang agak lain lah. Mang. Sat lu. Bikin aja framing aja terus kau. Dasar lo ya, suka tante-tante. Silakan Laskar. Cocok deh. Lanjut. Ini Laskar Kristus. Namanya aja keras ini. Laskar, buka mute saudara. Termute Anda itu. Namanya aja keren ini. Jagoan. Bible, sabar. Gua 3 jam buka Komal, nggak ada oten yang mau nerima gue PK, nggak ada yang mau naik di Komal gua. Kayak gue Kok sama? Kok sama? Masya Allah. Diberkati kok Bang Lolo, diberkati. Apa kata Bang Faru? Caindrong. Bang, kalau mau pemberkatan panjang Bang, itu harus yang agak-agak lama itu Bang biasanya. Laskar, gimana kok Laskar dek? Laskar, karena kasih karunia Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya. Halo Luken, selamatkan malam. Luken. Ya malam. Luken. Ya malam. Gimana Pak? Ada yang mau ditanggapi atau mau buat tema baru? Silahkan. Enggak juga, cuman sekedar lihat-lihat, dengar-dengar. Bapak, mohon maaf, Bapak Protestan apa Katolik? Protestan. Protestan, siap Bapak. Ada yang mau didiskusikan Pak? Kira-kira menarik bagi Bapak untuk, ya pokoknya gitulah Pak. Gimana? Enggak mungkin menarik. Karena? Apakah kalian terima?
Oh, bukan. Maka kami hanya menginginkan bagaimana Bapak menjelaskan bahwa Yesus itu tidak kerasukan Tuhan. Iya, Silakan, Pak. artinya sekalipun saya mau menjelaskan secara detail, apakah Sudah, maka turunlah, Pak. Iya, berarti Bapak nggak penting. Turun, Pak. bukan soal Bapak nggak mau saudara-saudara, Anda kesini mau berdiskusi atau mau bertanya atau apa mungkin? Saya tidak Atau percaya, mau cuman bantu menarik sih. silahkan mencari bahwa malaikat Menarik itu pertanyaan. tercipta dari mana? Dari roh atau bukan? Gimana Laskar? Udah dapat, Dek? Kalau Laskar nggak merespon, saya turunkan Laskar. Oke. Kalau malaikat itu ya bukan disebut roh. Loh, kalau gitu dia dari mana? Jadi itu diciptakan oleh Allah sendiri. Ya dari dia mana? Ciptaan berbentuk seperti apa? Ya, dia bukan berbentuk roh seperti yang roh manusia begitu, Kak. Loh, tidak seperti roh manusia, apakah dia juga berarti roh? Tapi dikatakan dalam Alkitab dikatakan bahwa dia berbentuk roh gitu. Lah, saya bertanya, malaikat itu juga berbentuk roh atau tidak? Iya. Tapi kita nggak mencatat bahwa dia kan? Gimana sih Laskar? Tadi kan saya bilang, roh Tuhan dengan roh manusia sama nggak? Beda. Nah, sekarang roh malaikat bagaimana? Sama nggak? Nah, kau bilang tadi, bahwa malaikat itu bukan bentuknya seperti roh. Nah, seperti apa? Baru kau bilang sekarang seperti roh. Nah, sekarang roh malaikat, roh Tuhan dengan roh manusia, ini berbeda-beda juga nggak? ya. Nah, pertanyaan kakak di Zakaria 12 itu kan Kak bilang tadi Saya berarti nggak roh tanya berbentuk itu, roh kan Adek. gitu. Saya nggak tanya itu lagi. Karena kau sudah Assalamualaikum, memperjelas Muni. roh manusia, roh Tuhan itu berbeda. lanjut. Nah, sekarang roh malaikat sama apa enggak? Terintimidasi. Syukron Bang Bedegong, barakallahu fikum. Bagaimana Bang Laskar? Roh Luken ini malaikat turunkan aja lah. Luken ini nggak ada urusan Luken. Roh Tuhan, roh manusia, roh malaikat, apakah ketiga ini sama atau berbeda juga? Beda Karena kata kau dia. tadi mengatakan roh itu ya cuma satu macam. Ternyata roh Tuhan dengan manusia berbeda. Berarti dua macam. Nah, sekarang roh malaikat bagaimana? Beda lagi. Berarti berapa macam roh? Roh menciptakan berapa macam roh? Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Semangat Bang, semangat. Jiwa Kristus ada dalam dirimu, Roh Kudus telah menolongmu. Silakan Bang. Iyalah kan? Roh berapa macam Laskar? Satu. Betul nggak tadi dia jawab? Nah, roh manusia beda dengan roh Tuhan. Beda. Berarti sudah dua. Nah, sekarang malaikat roh sama apa Tolong. beda? Kak Nora, tolong hargai namanya Laskar Kristus. Maka saya sarankan. Saya Laskar Kristus. Siap, Iya. bro. Itu kan dulu lagunya kayak gitu. Bang, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ini, maka coba ganti dulu, coba namanya jadi Voluntary Kristus gitu. Voluntary Kristus saya dulu. Gitu. Aku dulu nyanyikan lagu itu waktu sekolah minggu Laskar. Bener. Sekolah minggu berdiri kan, semua berdiri nyanyi. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Ternyata tidak tahu apa-apa. Yes. Gimana Laskar? Ya apa ini kena mental anak orang weh. Eten, bantu temanmu nih. Bantu temanmu nih, Kristen-Kristen yang ada di bawah, dibantu dulu Laskar ini. Pingsan nanti nih weh. Ini nyamar ini nama bukan Laskar ini. Nyamar ini bukan Laskar. Laskar ini voluntary. Belum Laskar dia sebenarnya. Situ ada aja. Kristen betul apa bukan dia? Nyanyian Kristen dia ini si Laskar ini. Kristen kok ya? Belum Laskar, baru voluntary. Saudara jangan menyamar lah, nggak boleh gitu ah. Terlalu keras kalau Laskar. Bikin malu namanya ini. Nama Laskar ini. Nggak bisa Makanya apa-apa. Bang gimana? Dewa, saya teringat waktu sekolah minggu saya nyanyi itu. Iya.
Jadi maksudnya saya sarankan kepada beliau jangan dulu pakai voluntary jangan dulu pakai laskar bang, ini terlalu berat bebannya. Pakai aja dulu voluntary Kristus gitu ya. Voluntary Main Kristus aja kroyok dulu. katanya. Jelas saya ngomong dari tadi. Iya benar, emang kita main kroyok kok. Kadang-kadang kita main geruduk. Kenapa? Kenapa? Nggak suka? Makanya jangan minoritas. Otak itu sukanya digituin bang Iqbal. Mereka tuh terjawab kepuasannya. Islam tuh bisanya main kroyok, Islam tuh bisanya geruduk. Iya, karena kita banyak. Kita belagu kalau banyak. Apa lu? Padahal kalau 3 jam gue nungguin kalian masuk ke room gua, nggak ada lu follow gua semua lu oten-oten kampret lu. 3 jam gua. Padahal kalau di Eropa, kalau di luar daripada Indonesia paling banyak gaya nyoten ini. Mama Iqbal, nggak ada yang mau naik. Gak ada yang berani naik, ini nggak tahu. Oh ya, Kristen ketik 3 yang ada di bawah, 5.300 orang mata memandang. Dibantu tap-tap layar, di-share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silahkan di-follow. Ada akun Unirifa, ini akun Unirifa teman-teman di-follow. Akunnya Rashid, Nora Ritonang, Natalia, Pak Indra, dan Mahadewa. Laskar Kristus ini kalau mau diblokir nggak apa-apa. Blokir. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.